Oke, kembali lagi bersama saya Flus Design, dan di sini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara membuat vektor yang baik, yang benar. Ini sebelumnya yang bahan yang saya gunakan ini adalah bahan dari orderan ya. Ini saya buat dari orderan. Di sini untuk kategorinya ini termasuk half object ya, dari kepala sampai ya setengah badan lah. Half object itu setengah badan, close up itu kepala sampai pundak, half itu setengah badan, dan full object itu kepala sampai kaki. Di sini saya sebelumnya sudah tracing di bagian rambut ya. Saya udah tracing di bagian rambut, saya udah tracing di bagian mata juga, di alis juga sudah, di gigi, di bibir sudah. Nah, di sini yang kurang itu adalah tracing di bagian wajah, di wajah atau skin. Ini ya, saya kasih folder dengan nama skin di wajah dan tangan. Oke, langsung saja kita masuk ke proses tracing bagian kulit. Di sini saya akan saya biasanya itu tracing dari warna yang paling tergelap dulu. Kenapa saya pilih warna dari warna yang gelap? Karena warna gelap itu cenderung lebih jelas ya tracingnya. Nah ini kan perbedaan warna gelap sama terang itu kan cenderung lebih jelas di warna gelapnya ya. Misalnya ini, nah ini kan lebih jelas gitu, jadi lebih enakan menurut saya. Cuma bagi para desainer lain itu ada yang berbeda-beda, ada yang pakai warna terang dulu, ada yang pakai warna warna gelap. Sama seperti saya, berbeda-beda sih menurut saya, dan itu juga tergantung kenyamanan kalian juga gitu. Mau pilih pakai yang tracing dari warna gelap ataupun tracing dari warna terang dulu. Bukan masalah sih menurut saya. Karena kalau kalian udah tahu konsepnya juga sama aja menurut saya, nanti juga hasilnya juga sama. Itu kan tergantung pilihannya kita aja, pilihannya kita mau tracing gelap atau terang. Ini saya buat dari warna gelap yang pertama ya. Ini saya buat dari warna gelap yang pertama. Nah, saya lebih suka yang saya lebih suka istilahnya diplat semua dulu, baru nanti kita tracing bagian yang terang gitu. Jadi nanti, nah ketika kita ini milih subtract ini, tool subtract ini, nanti dia akan menyeleksi bagian yang tidak mau kita istilahnya melubangi di bagian itulah. Nah, di sini kita buat dulu. Kita buat di sini. Oh iya, by the way, kenapa saya udah hafal bagiannya? Karena saya udah keseringan main vector face ini, jadi saya hafal bagian mana aja yang harus harus di trace. Cuma bagi yang masih
yang masih belajar sih, saya lebih dulu saya belajar juga tracing ini pertama pakai efek dulu, pakai efek di Photoshop itu yang namanya ini filter artis, terus poster edge. Nah ini filter poster edge ini nanti akan saya terangkan di bagian di tutorial berikutnya, video berikutnya. Saya pakai poster edge itu untuk memperjelas bagian tracing warna gelap dan terang. Itu menurut saya cukup membantu sih, cuma nanti hasilnya agak berbeda dengan hasilnya terkesan lebih jelas ngeblatnya sih, maksudnya lebih jelas cetakannya gitu daripada kita buat tracing manual gini. Kalau manual gini kan ini ada nilai estetikanya, ada nilai seninya gitu, daripada kita harus main cetakan gitu, ngeplet istilahnya. Mungkin kalian yang nonton video ini punya tutorial lain yang lebih mudah gitu, bisa share pengalaman kalian di kolom komen. Siapa tahu nanti saya juga bisa belajar juga, karena di sini kita juga sama-sama belajar sih. Saya juga bukan vektor tracing yang yang udah pro, enggak. Saya juga ya baru-barulah, saya enggak pro sekali lah. Cuma suka gambar aja. Di sini mungkin saya turunkan ke 150. Nah di sini saya turunkan. Nah untuk kalian yang mungkin masih ini kan tadi kan rambutnya ini kan sudah ke vektor, jadi kalian belum sempat lihat tutorialnya. Kalian bisa lihat tutorialnya di video saya yang lain, itu udah saya upload juga. Bisa cek di YouTube saya, bisa cek di galeri channel saya, itu ada tutorial mengenai vektor rambut. Mudah sekali bagi pemula menggunakan Adobe Photoshop CS4. Di sini juga saya memilih Adobe Photoshop CS4 ya, yang menurut saya lebih ringan lah daripada yang sebenarnya CS6 juga ringan sih, cuma saya kurang menikmati gitu kalau semisal agak sedikit lag ataupun transisinya itu agak sedikit. Nah jeda-jeda kayak gitu tuh agak kurang gitu. Ini aja Photoshop CS4 aja di laptop saya itu masih sedikit transisinya agak sedikit enggak smooth gitu, agak sedikit lag gitu. Apalagi CS6 apalagi CS yang baru, versi terbaru itu mungkin akan lebih lag lagi sih menurut saya, dan itu kurangnya menurut saya. Karena juga di Photoshop ini, di editing ini kan kita juga banyak pindah menggunakan kursor kan, jadi gambar itu saat perpindahan itu kalau semisal agak ngelag itu
kurang nyaman sih menurut saya. Kalau kalian gimana, coba tulis pengalaman kalian, software apa yang menurut kalian ringan dan menurut kalian berat. Ini juga apa ya, ini juga spesifikasi dari alat yang kalian pakai juga menunjang ya, karena ini saya pakai laptop yang ini laptop AMD sih, yang saya pakai cuma AMD versi lama sekali. Ini dulu saya beli laptop ini tahun berapa ya, saya masih, kalau nggak salah tahun 2014 atau 13 ya, atau 12 gitu, saya lupa, 2013-14an lah. Saya ambil laptop ini, terus ya saya dulu awalnya malah pakai Dynabook. Dynabook itu jenis notebook, cuma lebih ringan lagi aja, lebih tipis gitu. Itu juga waktu itu prosesornya masih Core 2 Duo waktu laptop Dynabook itu. Jadi saya upgrade laptop ke laptop yang saya pakai sekarang. Ya alhamdulillah lancar sampai sekarang. Oke, kembali lagi di vektor ini. Saya sudah sampai di tracing di warna gelap yang pertama ya. Ini ya, saya seleksi dulu. Nah setelah ini kita akan masuk ke tracing yang kedua, itu warna gelap yang kedua. Nah di sini saya biasanya menggunakan tiga warna dari warna fisiknya. Misalnya contohnya itu warna gelapnya itu ada 3. Jadi 3 ini ada 3. Jadi semakin gelap, begitu juga nanti warna terangnya, semakin terang. Nah untuk warna ini kita ikuti aja warna yang paling gelap ya, kita ikuti warna yang paling gelap. Mungkin nanti juga next video saya akan buat tutorial mengenai pengenalan pen tool. Pen tool tuh ini yang dipakai ini, dan fitur-fitur dari pen tool itu apa aja. Jadi ada new shape, terus ini tuh penambahan shape di area yang kita inginkan. Terus ini subtract, jadi yang biasanya kita pakai itu yang biasanya saya pakai itu ada 3, cuma 3 ini, 1, 2, 3. Nah 2 ini jarang saya pakai sih, cuma kadang juga saya pakai, cuma tidak sering. Next nanti akan saya buat pengenalan cara menggunakan pen tool.
tracing di bagian wajah ini cenderung lebih lama sih menurut saya cenderung lebih lama, karena namanya wajah itu kan emang yang inti dari tubuh ya, inti dari gambarnya itu kan namanya aja sebenarnya itu kartun portrait. Jadi kan portrait itu kan foto portrait. Nah, jadi yang unggulkan itu ya gambar wajahnya sih. Jadi gambar wajahnya itu harus sesempurna mungkin. Jadi butuh kesabaran lah untuk teliti untuk tracingnya. Sebenarnya mau kalian pakai software misalnya Corel pun atau Adobe Illustrator pun, ini kan yang saya pakai kan Adobe Photoshop ya. Sebenarnya mau pakai apapun juga konsepnya sama sih. Kalau tracing itu kan ya nyari warna gelap terangnya lah, pinter-pinterannya aja nyari warna gelap terang. Nanti kalau kalian udah ketemu feel-nya, udah ketemu kalian udah peka dalam milih warna itu, nanti juga ketemu feel-nya. Cara nentuin gelap terang secara manual itu kalian nanti bisa kok. Dulu saya juga masih bingung cara nentuin warna gelap terangnya itu gimana, terus tracingnya itu gimana. Nah, lama kelamaan udah keseringan buat fan art, terus keseringan vektor, lama-lama juga udah ketemu feel-nya, udah ketemu rasanya lah, udah ketemu idenya, bisa